Salam, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali para pemirsa The Save Ministry. Para panelis sudah ada di hadapan kita, ada Pak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Salam, puji Tuhan Pak Darwis, diberkati semua pemirsa The Save Ministry dimanapun saudara berada. Ya, ada Pak Tobing juga, apa kabar Pak Tobing? Shalom, kabar baik, terpujilah nama Tuhan dimanapun kita berada. Ya, tentu yang tidak asing lagi Pak Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? Shalom, Allah menyediakan selalu. Amin. Baiklah, kita akan mulai diskusi ini dan kita minta yang berdoa adalah Bapak Fajar sebagai doa pembuka kita. Silakan Pak Fajar. Baik pemirsa, kita akan buka dengan doa. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Biarlah kami dapat boleh diberikan kesempatan oleh Engkau untuk mempelajari tentang kehidupan Abraham dan Ishak. Dan Roh Kudus-Mu dan terang dari surga tentunya mendiami hati kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan pelajaran yang terbaik untuk menguatkan iman kepercayaan kami, seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Bila kami dikuatkan, sembari menanti akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik para pemirsa The Save Ministry dimanapun berada, kita akan membahas satu topik yang luar biasa, yaitu mengenai janji. Baiklah, kita minta Pak Tobing untuk menguraikan kira-kira apa yang kita bahas dengan judul yang singkat, janji. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Dan pemirsa The Save Ministry dimanapun kita berada. Kembali, kalau minggu lalu masih dengan janji. Minggu lalu perjanjian Allah dengan Abraham, sekarang janji. Allah kita adalah Allah yang penuh inisiatif mengadakan janji kepada umatnya. Ya, mulai dari nenek moyang kita hingga pada saat ini. Nah, dalam minggu ini kita akan belajar akhirnya janji yang Tuhan katakan kepada Abraham itu dipenuhi. Kalau sebelumnya sempat terjadi keraguan bagaimana mungkin pasangan suami istri yang sudah tua, yang sudah menopause akan punya anak, tetapi akhirnya sekarang dipenuhi, ya Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry. Lalu sama seperti janji Tuhan mengatakan bahwa Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, ya harapannya Abraham akan punya anak banyak. Tapi apa yang terjadi Pak Darwis? Baru saja punya anak Ishak, tiba-tiba Allah menyuruh untuk apa? Korbankan. Ya, korbankan. Bagaimana menjadi bapa sejumlah besar bangsa sementara anaknya sendiri disuruh dikorbankan, ya. Ini ujian iman yang luar biasa bagi Abraham. Lalu apa sikap Abraham ketika mendapat instruksi untuk mengorbankan, membunuh Ishak sebagai korban bakaran, dan bahkan itu adalah praktek yang sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan yang mengorbankan anak. Lalu kita lihat juga nanti akhirnya apa yang terjadi ketika Abraham, apakah Abraham mengikuti perintah Allah atau tidak. Kemudian lagi bagaimana Sarah sebagai salah satu tokoh sentral juga, karena kita melihat sejak awal Sarah adalah seorang wanita yang sangat aktif, yang cukup berperan. Lalu sehingga dicatatkan secara khusus nanti bagaimana kematian Sarah. Lalu akhirnya Abraham juga harus mengatur perjodohan terhadap anaknya supaya apa? Supaya janji yang Tuhan berikan kepada dia itu benar-benar bisa terlaksana, sehingga Abraham tidak mau anaknya menikah dengan sembarangan orang. Kita akan lihat nanti ya bagaimana para panelis akan menjelaskan satu persatu dan apa makna rohani dan aplikasi di dalam kehidupan kita. Demikian Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry sebagai pengantar bagi kita dalam satu minggu ini. Baik Pak Tobing, saya akan beralih kepada Pak Adri Kaunang. Pak Adri, ini Bukit Moria. Apa yang terjadi di Bukit Moria? Silakan Pak Adri uraikan. Oke, saya singkat saja untuk dapat memberikan implementasi beberapa poin penting tentang Bukit Moria ya. Perjalanan dari tempat tinggal menuju ke Bukit Moria ini memakan beberapa hari ya, tercatat di sini. Saya tidak usah sebutkan. Tetapi yang menjadi misterius pelajaran bagi kita para pemirsa adalah makna ujian Tuhan sulit untuk dipahami. Saya ulangi lagi, makna ujian Tuhan sulit untuk dipahami ya. Dan sebagai aplikasi saja, sehingga banyak sekali agama-agama yang selalu mengatakan Yehovah Jireh, ya, Allah mempersiapkan. Nah, itulah sebabnya ada hubungan dengan Kejadian 22 ayat 13, Pak Darwis.
dikatakan sebagai berikut. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran yang mengganti anaknya. Inilah misterius. Inilah ketidakmampuan Abraham dan kita semua untuk menilai siapa Allah kita. Tetapi hasilnya diaplikasikan di sini. Karena Tuhan sendiri telah menyediakan seekor domba jantan untuk persembahan yang dimaksudkan, yang dengan sendirinya menunjuk pada satu-satunya harapan tentang keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Inilah rangkuman pelajaran yang menurut Kaunang sangat penting untuk diarahkan kepada ayat 13. Bahwa Allah memang sudah mempersiapkan satu resolusi bagi Abraham, dan itulah Allah yang luar biasa. Demikian juga saudara dan saudari para pemirsa, Allah sudah memberikan satu konsep kasih karunia, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia dan mati untuk saya dan saudara yang penuh dengan dosa. Itulah makna ujian, Pak Daris. Baik Pak Adri, ini hanya pemikiran aplikasi dalam kehidupan kita. Kita lihat luar biasa sekali ini penurutan Abraham, walaupun anaknya harus dikorbankan. Bagaimana Pak? Apa yang kita buat Pak? Agar iman kita kalau bisa menyamai iman Abraham lah, untuk tetap setia dan menurut perintah Allah. Silakan Pak. Jadi kalau kita pelajari Pak Daris dalam buku Kejadian, iman Abraham itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Menurut Kaunang, ada prosesnya, ya. Bukan langsung naik ke ban hitam, ya, atau ke ban kuning, bukan. Dia ada proses. Demikian juga bagi saya dan saudara. Pada saat saudara dan saudari menerima Yesus pada awalnya, memang tidak sama seperti proses finishing, yang dimana kita sudah banyak mempelajari tentang firman Allah, berdoa, mengikuti termasuk pelajaran kita saat ini. Maukah kita mengikuti Yesus? Ya, saya percaya saya dan saudara akan tetap konsisten untuk mempelajari firman Allah, dan itulah bukti yang sama seperti Abraham percaya kepada Allah, yang kita sebut dengan pelajaran yang sangat terkenal sampai hari ini adalah Yehovah Jireh. Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Di mana cara berpikir Abraham belum sampai di situ. Maukah saudara seperti itu? Shalom Pak Daris. Baik Pak Adri, saya akan beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, Tuhan menyediakan. Silakan Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, peristiwa ini sangat mengagetkan sekali ya. Tadi sudah dijelaskan oleh panelis Saudara Elvin bahwa ini merupakan satu ujian iman. Bagaimana janji Tuhan akan memberikan keturunannya yang begitu banyak, sementara keturunan yang diberikan oleh Tuhan harus dikorbankan. Wah, ini benar-benar ini menjadi satu ujian iman yang berat sekali tentunya bagi Abraham. Tapi rupanya pada waktu mereka berjalan ke Gunung Moria, Ishak itu sampai bertanya kepada bapaknya, ini sudah ada api, sudah ada kayu, tapi di mana anak domba itu ya? Tetapi apa yang dikatakan oleh Abraham? Kejadian 22 ayat yang ke-8. Dia mencatat, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Artinya bahwa si Abraham ini memiliki satu keyakinan meskipun dia tidak melihat ya. Dia memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan yang akan menyediakan dombanya ini. Apakah memang domba yang memang betul-betul domba yang akan disediakan Tuhan. Tapi ada satu pelajaran yang tersirat di sini. Tuhan yang ada di surga itu memberikan pelajaran kepada Abraham. Bahwa sebetulnya domba yang disediakan itu mengacu kepada anak domba Tuhan, yaitu Yesus itu Kristus itu sendiri. Jauh nanti setelah hampir kurang lebih 2000 tahun yang akan datang ya. Bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ini pertanyaan dari Ishak ini sangat menggetarkan hati daripada Abraham. Apa sih maksud daripada Tuhan memberikan satu ujian kepada Abraham ini? Yang pertama tentunya Tuhan menginginkan Abraham itu merasakan apa yang hati daripada Tuhan yang ada di surga.
Bayangkan, dia harus menyediakan anaknya dia sendiri, dia korbankan dirinya sendiri untuk manusia. Pada waktu Abraham itu akan menghujamkan pisau ke jantung si Ishak, itu perasaannya itu bergumul sekali. Pemirsa, the Save Ministry. Perasaan daripada Tuhan itu bisa dirasakan oleh Abraham. Bagaimana dia harus kehilangan anaknya yang tunggal. Dan pada waktu itu Abraham sudah melewati ujian yang sangat berat ini. Tuhan akhirnya menyediakan satu domba yang yang ada di semak-semak. Kemudian domba ini akhirnya menjadi satu korban bakaran bagi dia. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, ini hanya pemikiran aja ya Pak Ya. Fajar ya. Gambaran pengorbanan Allah untuk kita sudah disiapkan Pak, jauh sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan ini kembali digambarkan di Gunung Moria. Apa Pak sebaiknya respon kita akan pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita? Ya, puji Tuhan ya. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Pak Darwis, dan pemirsa The Save Ministry, Tuhan sudah memiliki satu solusi yang tersendiri, menyediakan seorang dari keturunan manusia ini akan menjadi juru selamat yang dia akan meremukkan kepala daripada ular ini. Dan ini juga dinyatakan di Gunung Moria. Jadi pada waktu Ishak mencoba dikorbankan oleh Abraham dan Tuhan menyediakan satu domba yang sebagai penggantinya, ini mengingatkan bahwa akan ada satu domba yang sesungguhnya, anak domba Allah yang harus mati di atas kayu salib, yaitu Yesus sendiri. Nah sekarang, apa sih respon kita? Bagaimana kasih karunia Tuhan yang sudah menyediakan satu juru selamat bagi manusia yang sudah berdosa di atas dunia ini? Tentunya sambutan kita adalah, ya tentunya kita bersyukur, karena kita tidak akan memperoleh satu kebinasaan ya, tapi disediakan satu kehidupan kekal yang mana bila mana kita percaya kepada juru selamat yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, ada satu kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Dia, kita merespon akan kasih karunia Dia, yaitu dengan percaya, beriman kepada Dia. Dan pada waktu itu nanti kita akan memperoleh satu kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan. Jadi apa sih respon kita? Ya tentunya kita menyambut dengan ucapan syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita semuanya. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ini kematian Sarah. Akhirnya Sarah juga meninggal. Ada pelajaran mungkin yang kita bisa dapatkan dari kematian Sarah. Silakan Pak Tobing. Baik, Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry. Secara khusus satu pasal membahas mengenai kematian Sarah. Kematian Sarah tidak bisa dipisahkan dari peristiwa di Bukit Moria. Ketika Allah memerintahkan hanya Abraham dan Ishak yang boleh pergi ke Bukit Moria. Bayangkan kalau tadi panelis Saudara Fajar menjelaskan bagaimana terpukulnya Abraham melihat kalau dia harus mengorbankan anaknya sendiri. Jangan salah, Sarah sebagai ibu yang melahirkan juga sangat terpukul karena dia tahu suaminya beserta anak yang ditunggu-tunggu, anak yang mustahil hampir dia dapatkan itu harus dikorbankan. Dan ini sangat menggoncang psikis Sarah ya, dan sehingga di dalam kitab Kejadian ini dituliskan secara khusus pada saat umur 127 tahun akhirnya Sarah beristirahat juga di Kiryat Arba di daerah Kanaan. Ya, di daerah Kanaan. Lalu ketika dia meninggal, Abraham memberi perhatian yang luar biasa. Dia meratapi dan dia menangisi sekali kematian istrinya ini. Dan dia mau istrinya dikuburkan secara terhormat. Ya, dia mau dikuburkan secara terhormat. Dia mau istrinya dikuburkan tetap di tanah Kanaan. Ya, dan akhirnya dia memohon kepada Bani Het agar diberikan tempat untuk menguburkan istrinya. Tetapi makna apa yang mau kita dapatkan di sini, Pak Darwis, dari peristiwa kematian Sarah ini? Sarah adalah sebagai wanita satu-satunya yang dicatatkan di Perjanjian Lama, ya, yang umurnya disebutkan karena
Kalau dulu hanya laki-laki yang dihitung, tetapi Sarah memegang peranan penting sekali di dalam skenario jalan keselamatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itulah maka secara khusus umur Sarah dituliskan di sini. Dan bukan hanya itu, hubungannya adalah bagaimana Abraham meminta agar Sarah bisa dikuburkan di tanah Kanaan. Ini menggambarkan tanah Kanaan adalah tanah perjanjian, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Allah sedang memberi pelajaran kepada kita melalui Abraham agar kisah hidup kita berakhir di tanah perjanjian. Ya, kalau disebut tanah perjanjian berarti itu adalah suatu kehidupan untuk selama-lamanya. Pelajarannya adalah biarlah kita nanti bisa berada di tanah perjanjian, ya, agar kita bisa mewarisi kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Itu satu pelajaran yang bisa kita ambil dari hari ini, Pak Darwis. Ya, Pak Tobing, ini hanya pemikiran Abraham tentu sangat dihormati oleh bangsa-bangsa di Kanaan. Dan dia juga menghormati istrinya. Luar biasa. Dan agar dikuburkan di tanah perjanjian. Apa, Pak, yang bisa kita teladani dari Abraham? Sehingga penghormatan yang sama bolehlah kita berikan kepada sesama kita. Silakan, Pak. Baik, Pak Darwis. Kisah kematian Sarah ini, Pak Darwis, banyak sekali memberi pelajaran kepada kita. Pertama sekali, Abraham sebagai orang asing di tanah Kanaan, tetapi dia sebenarnya adalah orang yang kaya, Pak Darwis. Ya, kita tahu dia orang yang sangat kaya. Pelajaran pertama diberikan kepada kita, kalau kita sebagai pendatang di tempat orang lain, kalaupun kita makmur, kita kaya, Abraham memberikan pelajaran. Dia bisa saja menguburkan istrinya sesuai dengan kekayaannya. Tetapi apa yang dilakukan? Dia memohon ke Bani Het. Bahkan kalau kita baca di Kejadian 23, dia sujud kepada Bani Het dan kepada Efron. Dan akhirnya Efron yang memberikan tanah. Ya. Dan bahkan dia membayar 400 sikal perak. Artinya apa? Kalaupun kita menjadi orang sukses di negeri di mana kita menjadi pendatang, kita tetap menunjukkan penghormatan kepada orang di sekitar kita di situ. Itu yang pertama. Kedua, apa yang dia lakukan kepada Sarah menunjukkan kasih sayangnya kepada istri. Ini pelajaran rumah tangga yang sangat baik bagi kita, Pak Darwis. Agar kita tetap setia kepada pasangan kita. Bahkan hingga matinya pasangan kita, kita tetap berusaha memberikan yang terbaik buat istri, buat pasangan kita. Lalu pelajaran yang ketiga yang tadi dikatakan, Abraham ingin agar Sarah tetap dikuburkan di negeri, di tanah Kanaan. Ini melambangkan hidup kita ini di dunia ini hanyalah sebagai musafir, sebagai pendatang. Dan kita nanti diharapkan hidup kita ini ujungnya berada di tanah perjanjian. Ini yang kita mau dapatkan pelajaran dari Abraham. Kalau kita menunjukkan perilaku seperti Abraham, menghormati orang di sekitarnya walaupun dia punya segala sesuatu, maka dengan demikian orang pun akan menghormati kita. Inilah pelajaran bagi kita umat yang sisa. Mari kita saling menghormati satu sama lain. Dengan demikian kita pun akan mendapatkan penghormatan yang layak. Terima kasih Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Tobing, saya mau beralih kembali ke Pak Adri Kaunang. Pak Adri, ini cerita mengenai istri Ishak. Silakan ini Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya mengajak setelah saudara dan saudari mendengar pembahasan yang positif ini, maka para pemirsa diajak untuk membaca Kejadian pasal 24. Ya, ini agak menarik karena saya coba rangkumkan dalam 4 poin yang penting. Ya, yang pertama adalah penuh dengan doa. Ya, Allah mendengar doa Ibrahim. Karena di dalam pelajaran sebelumnya, Allah memiliki satu pandangan yang positif terhadap Abraham, bahwa Abraham memiliki iman kepada Allah. Itulah sebabnya Abraham ini baik pagi, baik siang, baik malam, Abraham selalu menyerahkan hidupnya kepada Allah dengan pertama-tama berdoa kepada Allah sesuai dengan tulisan-tulisan yang positif.
Maukah saudara berdoa? Yang kedua, penggenapan doa, ya. Kalau kita pelajari dalam buku Kejadian 24 ayat 67 dan sebagainya, sebagaimana Allah melindungi Ishak, ya, dari korban yang realitas yang mau dilakukan oleh Abraham, maka penggenapan doa itu terjadi juga bagi Ishak dengan tujuan memperoleh pasangan yang memang sesuai dengan rencana Allah pasti. Yang ketiga adalah pemeliharaan Tuhan, ya. Baik kepada Ishak, baik kepada Eliezer, baik kepada Abraham khususnya. Dan yang terakhir, poin yang keempat adalah kebebasan manusia. Saya coba mempelajari Ribka ini adalah bin Betuel dan bin Milkah. Adalah perempuan yang tidak bisa dipikirkan secara manusia yang penuh dengan dosa. Saya percaya ini adalah rancangan Allah. Cara melayani, cara memberikan respons, mengikuti arahan, semuanya saya percaya adalah rencana Allah. Maukah saya dan saudara untuk memilih Yesus? Maukah saya dan saudara untuk mengambil keputusan untuk memilih hal-hal yang benar? Karena tujuan pelajaran ini adalah aplikasinya memilih Yesus, memperoleh solusi atau kehidupan yang berbeda dengan kehidupan bila mana kita memilih hal-hal yang berbeda. Jika Abraham memilih untuk memberikan Ishak kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang kita sebut dengan rancangan Allah dan rencana Allah bagi Ishak khususnya untuk memperoleh Ribka yang memang itu adalah pasangan yang luar biasa ke depan dan menghasilkan keturunan yang luar biasa pula. Ini Pak Darwis yang bisa saya coba rangkumkan beberapa poin penting tentang Kejadian pasal 24. Baik Pak Adri, ini hanya pemikiran untuk aplikasi kehidupan saja Pak. Apa yang boleh meyakinkan kita Pak, bahwa Allah masih mengendalikan apa yang terjadi di dunia ini, termasuk sewaktu kita menghadapi kesulitan Pak. Silakan Pak. Ya, jadi ada dua option cara pandang, ya. Orang yang hidup di dunia yang penuh dengan dosa, ya, cara menghadapinya adalah tentunya ya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Memikirkan Allah yang seperti Abraham lakukan tadi, tentunya pada saat kita berdoa ya menyadari, mengakui saja bahwa kita punya keterbatasan. Dan poin yang kedua seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa doa Abraham dan doa saya dan saudara bisa menghasilkan satu resolusi positif untuk membalikan apa yang ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis. Shalom Pak Darwis. Baik Pak Adri, saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini seorang istri untuk Abraham. Mungkin diuraikan ini Pak Fajar, silakan. Oke, pemirsa The Safe Ministry, setelah panelis saudara Elvin menyampaikan tentang bagaimana kematian Sarah dan perlakuan Abraham terhadap Sarah setelah meninggal, kemudian panelis Adri Kaunang bagaimana Ishak mendapatkan istri. Nah, sekarang bagaimana kisah selanjutnya tentang Abraham? Apa yang dilakukan Abraham setelah ditinggal istrinya Sarai dan Ishak mendapatkan istri? Rupanya dia mengambil seorang istri, Pak Darwis. Kita coba baca dalam Kejadian 25 ayat yang pertama. Kejadian 25 ayat pertama, saya akan bacakan pelan-pelan. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Jadi istri dari Abraham itu selain daripada Sarai, ada gundiknya yang pertama Hagar, kemudian yang kedua adalah Ketura. Kemudian kalau kita lihat, saya mau garis bawahi ya. Jadi ini merupakan satu tindakan seorang manusia. Dia mengambil, itu bukan pemberian ya. Kalau Tuhan itu memberikan Ishak itu diberikan secara langsung oleh Tuhan. Namun Ketura ini diambil langsung ya, diambil langsung oleh Abraham. Ini merupakan satu tindakan dari Abraham itu sendiri. Nah, nanti kaitannya dengan apa? Oke. Kemudian setelah keturunan itu dilahirkan, apa yang dilakukan oleh Abraham? Apakah keturunan dari Hagar, keturunan dari Ketura itu akan diperlakukan sama dengan keturunan daripada Ishak? Rupanya Kejadian 25 ayat yang ke-5
itu memberikan satu bukti bahwa Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Artinya bahwa Ishak mendapatkan prioritas yang paling tinggi, dia berikan semua harta milik daripada Abraham kepada Ishak. Nah, apa yang terjadi dengan keturunan yang lain dari Hagar maupun dari Ketura? Ayat yang ke-6, tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Jadi hanya sebatas diberikan sebuah pemberian. Kemudian dia menyuruh mereka meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Artinya Abraham sudah mengetahui bahwa pasti kalau mereka tetap dikumpulkan di dalam satu kemah mereka, itu pasti akan terjadi perselisihan. Akhirnya Abraham memutuskan untuk menyuruh keturunan yang lain untuk pergi ke tanah timur. Dan semua harta yang dimiliki itu diberikan kepada Ishak. Ini sangat luar biasa. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Saya lihat bahwa kadang-kadang Tuhan itu sudah memberikan kasih karunia kepada kita. Namun ada kalanya manusia seperti halnya Abraham itu mengambil satu tindakan sendiri. Dia mengambil istri Ketura. Seperti halnya itu ya. Tapi bagaimana Tuhan tetap konsisten di sini memberikan janjinya. Jadi janji yang diberikan kepada Abraham dan khususnya kepada Ishak itu tetap diberikan kepada keturunan yang asli, pemberian daripada Tuhan. Bagaimana konsistennya Tuhan atas perjanjian, dia tetap memberkati Ishak, tetap di jalur yang sesuai dengan skenario ya, sesuai dengan skenario daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana kehendak maupun pemberian kasih karunia Tuhan itu mesti kita pegang erat-erat. Demikian Pak Darwis. Ya, Pak Fajar, ini pemikiran aplikasi dalam kehidupan, Pak. Apa yang kita buat, Pak, untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah akan memenuhi semua janjinya, asalkan kita setia. Setia dan menurut. Wah, terima kasih Pak Darwis, pemirsa The Safe Ministry yang diberkati oleh Tuhan. Apa sih yang dapat memberikan keyakinan kita? Tentunya histori ya. Jadi pelajaran tentang Abraham ini akan memberikan keyakinan kepada kita bagaimana janji-janji Tuhan itu tetap konsisten kepada Abraham dan keturunannya yang benar, yaitu dari Ishak, kemudian nanti ada Yakub dan bangsa Israel itu sendiri. Sejarah membuktikan bahwa janji Tuhan itu memang benar adanya. Nah, sejarah ini juga akan meyakinkan kita semuanya akan penantian kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahwa dia akan berjanji untuk datang kembali menjemput kita semuanya. Itu kita merasa yakin bahwa pengalaman sejarah pada masa lalu Tuhan memang betul-betul memenuhi janjinya. Dan tentunya pada janji akan kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan terpenuhi juga. Yesus akan segera datang, bagaimana kita menyambut dia? Cobalah kita akan tetap memiliki iman kepada Yesus dan menjadi seseorang yang penuh dengan penurutan kepada dia. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kata kesimpulan dan kata akhir dari diskusi ini. Silakan Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry dimanapun kita berada, tidak mudah berada di posisi Abraham. Dia mendapatkan anak di usia yang sangat tua, di usia 100 tahun. Tetapi dia harus diminta untuk mengorbankan anaknya. Tetapi apa yang Tuhan sedang berikan pelajaran kepada Abraham dan kepada kita? Abraham saat itu merasakan demikianlah sedihnya perpisahan antara bapa dengan anaknya. Demikianlah juga nanti Allah ketika harus mengorbankan Yesus, harus mati bagi kita. Lalu Ishak juga adalah satu teladan yang baik. Ishak adalah seorang anak yang sangat penurut, yang tidak banyak komentar. Dan ketika dia diikat, hendak akan dikorbankan, dia bisa saja sebenarnya meronta. Tetapi dia adalah anak yang sangat penurut. Apa yang diajarkan kepada kita? Keselamatan itu, kasih karunia itu harus disambut dengan penurutan seperti Ishak. Dan terlepas dari ini semua, pelajaran Abraham dan Ishak menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Dia yang selalu mengambil inisiatif jalan keselamatan bagi kita. Namun kita sering merespon dengan cara yang sangat mengecewakan.
Kita dituntut agar kita bisa merespon seperti Ishak yang penuh dengan penurutan, yang tidak melawan sedikit pun kepada bapaknya. Pemirsa The Safe Ministry, biarlah kita saling menguatkan agar pelajaran Abraham dan Ishak menginspirasi kita betapa besar kasih Allah dan betapa kita harus melatih penurutan kita kepada Allah sehingga kerjasama keilahian dan kemanusiaan kita akan nyata di dalam keselamatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Adri, terima kasih para pemirsa The Safe Ministry di mana saja berada. Kiranya diskusi ini memberikan inspirasi baru bagi kita untuk tetap setia dan menurut hingga Yesus datang. Dan kita akan tutup dengan doa. Kita minta Pak Tobing untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang selalu berinisiatif memberikan janji jalan keselamatan yang baik bagi kami. Kami puji, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Pelajaran iman Abraham biarlah menginspirasi kami agar kami mengandalkan Engkau di dalam segala kehidupan kami. Walaupun dalam kondisi yang sangat mustahil menurut pemikiran kami, tetapi kami mengandalkan Engkau untuk mengambil keputusan bagi kami. Dan pelajaran Ishak, anak penurut itu Tuhan, biarlah juga memperkuat keyakinan kami bahwa kasih karunia yang Tuhan sudah berikan harus mendapat sambutan penurutan dari kami Tuhan. Dengan demikian, kerjasama keilahian dan kemanusiaan akan nyata menjadi jalan keselamatan bagi kami. Terberkatilah pemirsa The Safe Ministry dimanapun kami berada. Biarlah kami Engkau pertemukan di tanah Kanaan, di mana Tuhan sudah sediakan bagi kami, di negeri perjanjian, agar Tuhan boleh mengadakan perjamuan bersama dengan kami kelak nanti Tuhan. Dengarlah Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis. Terima kasih kepada produser kami Pak Simon Gumanti dan tentu para pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Salam. 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 Halo, Tuhan memberkati.